Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bram Channel. Kali ini saya berada di ketinggian, yang mana hari ini kita akan meliput berbagai tempat wisata yang ada di kawasan puncak. Salah satunya adalah di sini. Tidak berlama-lama, kita langsung saja ke lokasi. Ya, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa hari ini Bram Channel akan meliput berbagai tempat wisata yang ada di kawasan puncak. Salah satunya saya sudah hadir di tempat ini, di puncak yang indah panoramanya, dan satu objek wisata yang akan tampil memberikan informasi untuk kawan-kawan semua. Kali ini saya ditemani oleh pemilik atau pengelola taman wisata di sini. Biar kita tahu taman wisata apa ini. Selamat sore Pak Utai, Bapak Akang atau apa ya saya panggilnya? Akang aja. Ah ya, Kang Utai. Terima kasih saya sudah diterima hadir di sini. Ya, dalam rangka saya meliput berbagai tempat-tempat atau objek wisata yang ada di kawasan puncak. Salah satunya di tempat ini. Ini nama objek wisata apa nih, Pak Utai? Nah, kalau ini namanya Bukit Pasir Angin. Bukit Pasir Angin. Kenapa bisa muncul nama Bukit Pasir Angin? Bisa dijelaskan sejarahnya gimana sih? Dulu sejarahnya emang Bukit Pasir Angin ini dari orang tua ya. Karena apa? Di sini kan banyak pohon pinus. Jadi gesekan-gesekan daun pinus itu nah yang kita kasih nama Bukit Pasir Angin itu. Jadi anginnya itu bergesekan sama daun itu kayak pasir itu. Kayak seperti suara pasir, suara pasir. Disitulah ilustrasi itu menghasilkan sebuah nama. Iya. Ya, terus benar. apalagi ini? Dijelaskan ini panoramanya dan lain sebagainya. Ya, kalau Bukit Pasir Angin ini panoramanya emang bagus lah gitulah untuk view-nya. Yang satu kita berhadap di belakang saya ini kan Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Keduanya itu ini punya sunset itu untuk ke Gunung Salak. Terus yang ketiganya kita masih punya hutan lindung. Nah, masih hutan lindung di sini masih alami gitu untuk wisata ini ya. Jadi sangat menarik tempat wisata yang ada di kita yang sekarang ini karena memang didukung dengan berbagai hal ya, panorama yang indah, backgroundnya, kemudian Gunung Gede, di sana sunsetnya muncul. Kapan ini mulai berdirinya, Pak? Ini mulai berdiri tahun hampir lupa lagi nih. Ada berapa tahun lah? Berapa tahun? Paling 5 tahun lah, 5 tahun ini baru berjalan ya, 5 tahun yang lalu ini. Dimulai gitu kan dari 5 tahun yang lalu dan menerima kunjungan wisata ya. Ini bagaimana nih kunjungannya nih, patut dipromosikan oleh kita nih karena ini tempatnya sungguh cantik nih, luar biasa nih. Nah, banyak yang berkunjung ya. Alhamdulillah yang berkunjung, cuman ya belum standar gitu ya, karena apa kita ini di sini belum punya pemasaran. Dalam wisata ini belum ada pemasaran. Nah kan keinginan saya ini ada yang memasarkan Bukit Pasir Angin ini. Bukit Nah Pasir itu Angin, ya Bukit Pasir Angin ini. Pingin ada orang yang memasarkan biar rame lah gitu. Apalagi kan kalau Bukit Pasir Angin ini kita kerja sama ininya sama masyarakat sendiri. Oh, jadi ini memang memunculkan kemandirian ya di masyarakat ini. Ketika ada objek wisata ini, masyarakat juga bisa bantu. Ya, bisa bantu ya. Ya, kawan-kawan, terutama traveler nih yang suka sekali dengan objek-objek wisata yang ada di wilayah kita nih. Tidak habis di puncak ini, termasuk nih salah satunya. Tadi Kang Utai menyampaikan, sekaranglah saya akan promosikan bagaimana tempat ini layak dan pantas untuk dikunjungi, gitu ya? Ya, saya bantu nih pemasarannya gitu kan. Tadi kan Kang Utai bilang seperti itu. Kawan-kawan yang suka traveler, suka berwisata, hadir di sini di objek wisata Bukit Pasir Angin. Apalagi yang bisa diceritakan, Pak Kang Utai? Wisata ini kan punya sungai, jalan trek untuk ke sungai, ini punya ke sungai gitu kan. Di sana mungkin ya orang-orang bisalah untuk main air gitu kan di sungai itu. Cuman harus trekking dulu gitu ya, trek dulu. Treknya itu mungkin
50 meteran lah. Dari lokasi Nah, ini. dari lokasi Ya. ini ke sungai Ya, itu. nanti saya coba akan melihat ke sana. Saya yakin ini kondisi sungainya bagus ya ini. Ya, kalau ini kondisi sungainya bagus, airnya jernih gitu kalau ini. Karena belum ada pencemaran ini di atasnya Ya, juga. karena ini berada di hulu ya. Ya, di Namanya hulunya. itu sungai apa? No? Ini namanya Sungai Citamiang. Sungai Citamiang. Sungai Citamiang. Da- Kenapa dinamakan Sungai Citamiang kan ke sana pasti Ya, ya? pasti, ya. Di sini banyak ternyata dulunya itu banyak pohon bambu. Bambunya itu bambu awi namanya bambu tamiang. Tamiang, Nah, itu yang ya. disebut Mm-mm. Sungai Citamiang Ya, itu. karena memang ada banyak kumpulan pohon-pohon bambu tamiang. Iya. Air mengalir di bawahnya, airnya muncullah nama Citamiang. gitu ya. Kalau di hulunya dari mana tuh? Ini kalau hulunya dari Telaga Saat. Telaga Saat. Iya, Telaga Saat ini Jadi hulunya. 0 kilometernya di sana. Iya, di sana di Telaga Saat. Telaga Saat. Iya. Kang Utai, ini kita sambut luar biasa nih, artinya ada potensi yang ada di puncak ini. Kang Utai juga sekaligus sebagai penggagas gitu kemandirian masyarakat yang bergerak di pariwisata. Ada harapan? Harapannya apa nih mengenai wisata-wisata yang ada di kita nih? Kalau harapan saya wisata daerah bukan utama ya seluruh gitu ya. Ya. Seluruh wisata itu pinginnya rame lah. Mm-mm. Ramenya itu satu sama pengunjungnya. Mm-mm. Biar secara ini ekonomi kita itu terbantu. Iya, iya. Nah, itu yang harapan yang jadi harapan saya itu. Mm. Biar rame gitu. Biar rame ya, jadi ada kebangkitan ekonomi Iya. masyarakat nih. Bisa disampaikan Kang Utai, ini kan ini kita promokan nih ya. Jadi kawan-kawan traveler yang suka berwisata, ini salah satu spot yang paling bagus nih. Ada di ketinggian dengan panorama pemandangan yang luar biasa. Fasilitasnya apa saja kelengkapan di sini? Nah, kalau kita fasilitas mungkin baru sedikit. Apa Mungkin saja ya? kita menyediakan di sini kayak tenda, Tenda. tenda yang tenda ukuran 5 orang gitu ya. Terus tenda, terus sleeping Sleeping bed, ya. kompor gitu Kompor, kan. ya. Nah, cuman itu aja. Ya. Fasilitas yang lainnya misalnya kalau nanti yang camping di sini kan perlu untuk ke WC dan lain sebagainya sudah ada ya? Ya, kalau toilet gitu ya. Ya, toilet. Toilet itu udah lengkap, udah ada. Sudah lengkap ya. Udah Jadi ada. artinya kawan-kawan yang berwisata di sini juga tidak usah pusing repot Iya. ya. Biasanya kan kalau tempat wisata yang lain itu fasilitasnya kurang kelengkapan. Nah, di sini berarti kawan-kawan sudah ada lengkap. Iya, lengkap. Nanti- dari toilet, dari musola, terus penerangan, itu udah lengkap ya. udah lengkap ini. Penerangan ada Iya. toilet, musola gitu. Iya. Artinya bisa digunakan sebagai fasilitas di Iya. sini. Kang Utai, saya lihat di sini ada desa wisata Tugu Utara dengan tagline-nya Sport and Tourism ya. Iya. Ini masuk memang kawasan Kabupaten Bogor ya. Ya, Kabupaten. Kebetulan kita wisata ini dibantu juga sama desa wisata ini. Dibantu sama Dibantu. desa wisata. Desa ya. wisata yang berada di Tugu. Di Tugu Utara itu. Kita Ya. di sini yang membantu, emang saya juga ada yang membantu dari yang pertama dari lembaga, yang kedua dari kehutanan, Kehutanan, nah, ya. yang ketiganya desa wisata. Desa wisata. Ya. Lembaga apa Pak? Bisa Nah, Kang dijelaskan? kalau di sini lembaga kita itu Puncak Lestari namanya. Puncak Lestari. Ya. Puncak Lestari itu yang membantu kita secara perizinan wisatanya. Ya, dari mulai awal gitu kan, Awal, dari mulai gitu, proses ya. perizinan dan hingga terwujud seperti ini gitu ya. Saya lihat nih di sana kan bersebelahan dengan hutan lindung. Ya. Ini kayaknya kita ini tidak kurang-kurang ya, harus bersyukur banyak bahwa tempat kita dianugerahkan yang luar biasa hingga kualitas panorama serta udaranya cukup bagus gitu. Ada mungkin ajakan buat para wisatawan yang bisa berkunjung ke sini, dijelaskan dari mulai pintu masuk, jalan, kemudian tiket dan lain sebagainya. Ya. Kalau pintu masuk kita mungkin ada di bawah ya. Di sana udah kita kasih tanda itu merek-merek itu jalan untuk ke Bukit Petunjuk. Pasir Ringit. Ya, petunjuknya sudah itu ada, ya. udah ada semua. Gitu. Tarif masuknya? Nah, kita tarif masuknya ini kan di sini kita ngambilnya per orang. Per orang itu kan 40.000. Cuman 40.000 ini ngambilnya dari malam Sabtu sama malam Minggu. Weekend. Weekendnya. Nah, pas hari biasanya
dari Senin, nah ke sananya itu 25.000 25.000 per orang. Per orang. Per orang. Gitu. Itu tiket masuk. Ya, tiket masuknya. Nah, kalau menggunakan fasilitas yang ada di sini seperti camp alat tenda dan lain sebagainya, Nah, disediakan apa mereka yang bawa? biasanya ada yang nyawa dan ada yang bawa. Hmm. Kalau kita kan di sini kalau misalnya ada yang nyawa tenda itu yang ukuran 5 orang gitu ya, dalam satu tenda itu 100.000. 100.000 per Itu satu tenda. per satu tenda itu di situ udah ada matras, matrasnya 4, terus bantal 2. Nah, itu. Ya, itu untuk kapasitas Ya, 5 orang ya. 5 orang. Ya, kawan-kawan yang senang berwisata wajib dan pantas dan layak untuk dikunjungi tempat ini. Namanya apa tadi? Bukit Pasir Angin. Bukit Pasir Angin. Tadi secara historis sejarah sudah disampaikan ya dari Kang Utai ini bagaimana bisa tercipta nama tersebut, dan tadi juga beberapa rekomendasi ketika kawan-kawan masuk ke sini sudah lengkapnya. Bisa dilihat dengan panorama yang luar biasa. Baik, Kang Utai, terima kasih kami sudah diberikan waktu untuk berkunjung ke sini. Nah, mudah-mudahan dengan channel Bram ini bisa meningkatkan nih, itu kan keinginan masyarakat untuk berkunjung ke sini. Terima kasih Kang Utai. Ya, sama-sama. Kapan-kapan nanti kita akan bertemu kembali. Iya, Ya. siap.